Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanpa perlu kamu doakan, otomatis mantan akan merasakan penderitaan melebihi penderitaan yang kamu rasakan saat ia mengkhianatimu. Ya, jadi kita sedang merasa sangat menderita karena dikhianati oleh mantan. Ya, kita bertanya-tanya, kapan dia akan juga merasakan apa yang kita rasakan hari ini. Karena yang kita lihat dia begitu bahagia, begitu gembira bersama dengan orang ketiga. Setiap hari pamer kemesraan di akun Instagramnya, piknik ke sana, jalan ke sini, ya, makan malam berdua, candlelight dinner, dan seterusnya. Jadi, apa yang menjadi kebahagiaan mantan yang ia pamerkan, itu adalah tambahan beban penderitaan bagi kita setiap harinya. Ya. Dan kenapa mantan memamerkan kemesraannya bersama orang ketiga? Ya tentu agar kita melihatnya, ya, dan tentu dia bahagia kan, ketika kita tambah sedih, tambah menderita, ya, karena kalau dia tidak ingin kita menderita, atau dia menghargai juga perasaan kita, ya, tentu dia tidak akan memamerkan kemesraan itu, ya, karena dia tahu persis saat dia pamer kemesraan bersama orang ketiga, yang paling menderita adalah kita, ya. Nah, karena itu ya, banyak orang kemudian berdoa agar penderitaan yang dia rasakan juga mantan rasakan, ya. Agar mantan berpisah dengan orang ketiga dan kemudian menderita melebihi apa yang kita rasakan. Ketika orang berdoa, ya, apalagi dia orang yang terzolimi, orang yang dikhianati, setelah dia berikan segalanya, mantan mengkhianatinya. Ketika uangnya masih banyak, mantan mencintainya. Ketika tabungannya sudah habis, mantan berpaling ke orang ketiga, ya. Nah, itu adalah orang-orang yang dikhianati ini, atau orang-orang yang terzolimi ini, adalah orang-orang yang doanya mustajab, doanya terkabul. Ketika dia berdoa, maka akan Allah kabulkan, ya. Nah, tetapi sesungguhnya tanpa dia berdoa pun, artinya dia berdoanya yang baik-baik sajalah. Dia berdoa untuk kesehatannya, berdoa untuk rezekinya agar berlimpah ruah, agar pekerjaannya dari waktu ke waktu menjadi lebih baik, agar pendidikannya, kuliahnya bisa segera selesai dan bisa segera mandiri. Seharusnya kesempatan dia berdoa begitu, ya. Saat doa-doanya mustajab itu, dia hiasi, dia isi doa-doanya dengan doa-doa yang baik, yang manfaat untuk dirinya, tanpa perlu mendoakan agar mantan menderita. Karena tanpa didoakan pun, sesungguhnya secara otomatis mantan akan merasakan apa yang pernah ia rasakan, bahkan mungkin lebih berat dari itu, ya. Nah, kenapa demikian? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh,
Jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Yang rajin like, share, dan juga rajin komen, saya doakan semoga Allah memberikan jalan yang terbaik untuk Anda dan mantan agar bisa kembali bersama lagi dengan segera, agar mantan menjadi jodoh terbaik dalam hidup Anda, menjadi pendamping hidup Anda dunia akhirat. Amin. Nah, jadi kenapa demikian? Tanpa perlu didoakan pun sesungguhnya secara otomatis mantan akan juga merasakan penderitaan itu. Ya. Jadi ketika mantan bahagia nih, kan dia bahagia ya. Kalau dia tidak bahagia dengan penderitaan kita, artinya dia menghargai ya. Biar bagaimanapun kita adalah seseorang yang berjasa dalam hidupnya di masa lalu. Mungkin kebersamaan itu tidak bisa diteruskan lagi karena terlalu banyak perbedaannya, terlalu sering bertengkar dan seterusnya, kan bisa saja. Tetapi ketika dia menghargai perasaan kita, misal pasangan suami istri yang berpisah ya, kemudian istrinya menemukan seseorang yang baru, tetapi dia selalu menghargai mantan suaminya, karena mantan suaminya adalah orang yang berjasa sekali dalam hidupnya, adalah ayah dari anak-anaknya, misal begitu. Maka saat dia bahagia bersama pasangannya yang baru, tidak akan dia pamerkan. Ya, karena dia menghargai. Dia tahu ketika dia pamerkan, tentu mantan suaminya akan bersedih. Nah, tetapi ketika orang memamerkan itu terus-menerus setiap hari, artinya dia bahagia melihat mantannya atau kita atau Anda menderita melihat kebahagiaannya. Dia pengen ya Anda tahu bahwa dia bahagia, karena itu dia pamerkan setiap hari di akun-akun media sosialnya. Nah, ketika mantan ini bahagia melihat Anda menderita karena dia khianati, ya, maka dia pun akan merasakan penderitaan itu dan Anda justru akan mendapatkan kebaikan. Jadi penderitaan itu akan pindah kepada mantan dan Anda yang akan gantian merasa bahagia dengan cinta Anda, dengan kehidupan Anda, dengan karir Anda. Ya. Karena itu di dalam sebuah hadis kita diajarkan, la tushkhiri syamatata li akhika fayarhamuhullah wa yabtalika. Janganlah engkau menampakkan kegembiraan karena kesusahan yang menimpa saudaramu. Karena jika demikian, Allah akan merahmatinya dan malah memberimu kesusahan. Ya. Jadi ketika mantan bahagia melihat Anda menderita karena dia khianati, maka ya mantan akan mendapatkan penderitaan itu dan Anda akan mendapatkan kebaikan, ya. Nah, jadi yang penting kita bersabar saja. Terus berdoa hal-hal yang baik untuk hidup kita, untuk kebahagiaan kita dunia akhirat, ya. Dan mantan akan mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan dari pengkhianatan, dari kezoliman yang pernah dia lakukan kepada kita, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.